saya Dindin Wahidin. Selama ini saya bertugas di SD 8 RBK. Ya, insya Allah saya mendukung sekali kegiatan-kegiatan Bapak ini seperti berguna. Ini kami kan dapat tugas tentang materinya tentang pengambilan keputusan Pak ya, di dalam pengambilan keputusan itu kan sering namanya dilema etika. Jadi yang saya ingin kepada Bapak, bagaimana sih Bapak bisa mengidentifikasi apakah keputusan yang diambil itu termasuk dari dilema etika dengan rujukan itu sebetulnya mengidentifikasinya kita lihat daripada apa yang kita putuskan. Kita makan sebelum kita putuskan ada masalah berbeda. Jadi kita dari masalah itulah lihat apa masalah ini memang berhubungan dengan aturan, atau masalah ini nantinya hanya baik dan baik ya. Masalah itu ada dua timbang, baik buruk gitu kan. Baik buruk ketimbang dari mana? Itu dari hukum, masyarakat, lingkungan, buruknya dan baiknya juga. Ternyata masalah itu ada yang baik-baik juga kan, baik dan baik, karena dua timbangannya. Masalah itu kan banyak, jadi timbang dua, ada baik dan baik itu jadi cara edukasinya saya lihat aja dulu apakah ini berhubungan dengan aturan yang moral atau aturan moral gitu. Itu aja. Kalau misalnya dikatakan yang baik, bagaimana sih Pak Bapak akhirnya memutuskan dari sesuatu itu baik dengan baik? Apa yang menjadi tolak ukur Bapak atau langkah apa sih? Bagaimana sampai Bapak mengambil keputusan yang terbaik di antara dua keputusan yang memang sama-sama benar? Itu sebetulnya berat. Kita kalau untuk mengambil keputusan itu katakan aja berat bukan? Karena keputusan yang kita ambil harus bisa kita tegakkan, agar menyelesaikan masalah itu sendiri. Karena keputusan untuk menyelesaikan masalah tadi kan. Ada masalah kita ambil keputusan. Nah, mana keputusan yang baik? Dilihat tadi banyak kelihatannya dari segi lingkungannya, bagaimana dampaknya. Lingkungan itu ada dua juga, ada lingkungan hidup, lingkungan hidup juga. Bagaimana dengan anak-anak, hasil keputusan ini dampaknya bagaimana nanti dengan anak-anak, gitu kan? Kita harus bisa membacanya gitu. Kalau memang keputusan ini baik, kalau memang keputusan ini memang kurang baik untuk anak, kita tinggalkan dulu beberapa hari ke depan, kita tenangkan dulu. Nah itu perlu jeda. Karena kenapa waktu itu? Karena kalau memang kita tidak pas, berarti keputusan itu bukan keluar daripada pikiran yang mau, tapi daripada pemikiran yang memang nafsu kan, nafsu besar. Selain mengambil keputusan keluar dari aturan, Bapak juga menyampaikan itu. Ini Bapak yang Bapak rasa efektif dalam mengambil keputusan itu? Tergantung keputusannya, tergantung daripada dilemanya tadi. Nah, paling efektif itu kita ambil dengan keputusan bersama. Ya, keputusan bersama bisa dikatakan kalau dalam politik itu keputusan bersama suara Tuhan. Nah, itu. Kalau dalam politik ya, suara orang banyak, ada suara Tuhan. Nah, itu. Berarti kita harus musyawarahkan dengan stakeholder di sekolah. Apa? Nanti ada masalah. Bagaimana cara kita memutuskannya? Ambil suara terbanyak supaya itu, insya Allah suara terbanyak itu akan terbaik. Berarti kita ambil yang antara yang terbanyak daripada individu Pak ya. Mementingkan kepentingan lebih banyak daripada. Nah, keputusan itu memang harus melihat orang itu kemudian juga. Kita putuskan ini kemudian orang individu, orang banyak, gitu kan? Itu cara kita mengambilnya, memutuskannya bersama orang banyak juga. Hasil putusannya berarti bersama orang banyak. Apakah Bapak, bagaimana sih Bapak menghadapi tantangan? Biasanya kan ketika melakukan ada permasalahan, ada dilema, itu ada tantangan. Ya.
Bagaimana Bapak menghadapi tantangan dalam mengambil Wah, kayaknya tergantung putusan dia, tergantung dilemanya. Tantangan itu kan ada yang sulit, memang ada yang memang ringan, contohnya putusan ringan saja, ada anak-anak yang tidak pakai seragam pada hari itu. Nah, kita jangan terlalu keras, tanyakan dulu pada anak itu. Nah itu kan teguran dan bahwa oh berarti anak ini tidak punya seragam. Akhirnya apa kita bantu, apa paksa anak itu untuk beli, kan bingung juga. Bagaimana cara memutuskannya? Tanya lagi gurunya, guru memperpanjangan dari masalah tadi. Tapi semuanya masalah yang berhubungan yang baik dan baik. Semuanya berikan baik ya. Bukan dari aturan itu. Semuanya. Kalau tantangan yang ringan. Bagaimana kalau misal Bapak menghadapi tantangan Bapak rasa itu agak berat karena Bapak perlu banyak waktu untuk berpikir, kemudian Bapak tidak bisa mengambil keputusan pada hari itu juga atau sendiri. Memang banyak sekali itu ya. Macam tadi ada aturan yang saat keputusan yang harus diambil waktu itu, keputusan yang memang harus didiamkan dari masalah itu. Gimana mengatasinya? Kalau besok saja. Kenapa besok saja? Saya atur gini, contohnya hari ini berarti saya nggak bisa mengajak kawan-kawan itu berembuk. Atau keputusan ini masalah pun gitu, masalah pun. Kalau kita didiamkan hari ini, besok selesai, bisa selesai kan? Nah, contohnya gini, hari tanggal 15 bakal ada acara ngarah ke Sujo. Nah ternyata gimana ya, saya sekolah nggak punya uang, dijamin aja sama saya sampai tanggal 16 selesai, ada masalah tuh. Selesai masalahnya karena udah lewat tanggal 15 ya. Tapi saya kena beban moral. Kenapa saya nggak laksanakan tujuan itu? Itu sebuah moral juga. Jadi keputusan itu tergantung daripada masalah. Itu tetap aja sisi kebaliknya. Mau masalah ini berat, nah yang berat aja saya tinjau daripada apa masalah ini perlu saya diskusikan dengan dewan guru, apa perlu dengan beberapa guru saja, apa perlu rapat umum dengan apa staf ya semuanya. Oke, bawa ke tempat rapat kan, baru kita rapat. Dari rapatan, kalau keputusan itu sudah diambil orang banyak, nah, akhirnya keputusan itu tadi saya bilang di awal bahwa keputusan orang banyak, suara orang banyak, bisa dikatakan suara Tuhan. Itu udah benar berarti kan? Berarti Bapak lebih mementingkan prinsip kepada peraturan ya. Peraturan dan juga bisa jadi akhirnya. Bagaimana akhirnya? Nanti dampaknya, dampak keputusan ini untuk orang banyak, kemaslahatan atau hanya individu. Contohnya tadi, anak yang ada punya baju tadi, kita bawa ke rapat umum, itu kan untuk individu sebetulnya, bukan untuk orang banyak kan, individu dia sendiri. Nah, tapi yang mengambil keputusan banyak orang banyak. Oh kata si ini, oh itu orang kaya pak katanya. Terus saya kasih baju itu mungkin bajunya sobek apa gimana, atau malas aja emaknya, gitu kan. Di sini, jadi banyak lah. Kita mencari apa namanya, apa tuh sebenarnya itu untuk pertanyaan tadi, jawaban dari mereka supaya kita bisa menyimpulkan setelah membuka ke umum bicara kita beri sebuah itu. Jika Bapak mengambil keputusan apakah Bapak biasanya memiliki jadwal atau rencana apa sih akan menyelesaikan masalah dengan siapa, bagaimana? Pernah kan Bapak? Pernah juga. Contohnya di sekolah ya, di sekolah itu yang memang kayak jadwal ada terinci di mana itu semacam kita memutuskan setelah kita buat susun atur untuk memutuskan bahwa ini sah apa belum digunakan di sekolah. Salah satu contoh dalam penyusunan kurikulum dalam kurikulum sekolah itu kan harus orang banyak, sebanyak-banyaknya kita atur, dan akhirnya urusannya di dengan orang banyak. Sah dipakai atau enggak, itu seperti itu.
sih selama Bapak mengalami masalah? Ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu Bapak untuk mempermudah Bapak mengambil keputusan supaya keputusan Bapak ambil, Bapak rasa benar-benar keputusan yang bijak, keputusan yang Betul sekali itu. Kadang-kadang kita memang bukan kadang-kadang lagi ya, kita lebih sial. Karena lebih sial ini meskipun dia mimpin pasti memerlukan orang lain. Ya tapi saya nanyanya ke orang yang memang tujuh berhaknya. Nah, gitu. Salah satu contohnya ada anak yang memang perlu putusannya dari olahraga. Nah, ini saya tanya olahraganya. Putusannya ini perlu dari guru bimbingan seni juga, saya tanya ke guru kalau memang ini gimana. Nah itu. Jadi keputusan itu tergantung daripada masalah. Makanya tadi saya bilang masalah itu saya analisis dulu. Nanti masalah ini perlu diputuskan oleh orang banyak atau perlu diputuskan pada hari itu, atau keputusan ini dampaknya untuk orang banyak atau dampak individu tersebut, atau bisa jadi ya banyak sekali yang kita pikirkan mengenai ujungnya putusannya. Ya hasil putusan. Makanya masalahnya kita pikirkan dulu. Masalah itu diidentifikasi, dianalisis, dan akhirnya kita kadang juga saya di sini juga kan di S8 ada guru penggerak ya, calon guru penggerak ya, saya kadang nanya mau dia ini bagaimana caranya nih, saya bingung ini. Nah, jadi saya tanya guru-guru tertentu yang bisa memberikan solusi. Kenapa? Karena pemikiran manusia kadang naik turun. Kadang hari ini kita lagi baik, besok ya kita lagi kurang baik. Itu jangan. Rasakan dulu bahwa identifikasi dulu diri pribadi sebelum mengambil keputusan. Identifikasi diri kita bahwa kita lagi mau baik atau enggak. Kalau lagi mau baik silahkan ambil keputusan. Kalau lagi kurang baik bisa tangguhkan dulu. Dan tanya dulu keputusannya, tanya dulu masalahnya. Apa bisa besok enggak? Kalau bisa besok, jangan bisa besok aja ya, karena saya lagi jelek. Nah gitu bisa aja, tidak apa-apa. Ya gitu. Menurut Bapak sih apa sih pembelajaran atau hal baik yang Bapak bisa dapatkan ketika Bapak melakukan mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah? Apa sih pembelajaran Bapak? Ya pertama kali setelah saya memutuskan itu ada hal memang yang di sini kepuasan. Nah, kepuasan bahwa bukan menyelesaikan masalah maksudnya kepuasannya, tapi saya sudah bisa berpikir untuk baik untuk orang lain, untuk berpikir untuk baik untuk lingkungan. Saya rasa masalah itu nggak ada selesainya, tapi kalau kita udah berpikir baik, mengolah baik lingkungan, itu ada kepuasan. Jadi dan keduanya karena memang kita sebagai pemimpin harus berani mengambil keputusan, itu kunci. Yang kedua, sebagai pemimpin itu harus menegakkan keputusan yang kita ambil. Hanya jangan berani mengambil keputusan saja, kita harus berani juga menegakkan. Artinya bertanggung jawab. Iya. Jadi banyak sekali yang pembelajaran yang saya dapatkan dengan wawancara dengan Bapak. Di situ saya jadi mengerti bahwa ternyata ketika ada masalah itu dilihat dulu masalahnya di mana, kemudian sebelum mengambil keputusan dianalisis, kemudian dampaknya apa sih? Apakah dampaknya untuk orang banyak atau dampaknya untuk individu, kemudian lingkungan juga ada lingkungan. Kemudian kepentingan untuk yang kita fokuskan untuk yang banyak. Kemudian setelah mengambil keputusan, ini pembelajaran bagi saya juga Pak ya. Saya bisa belajar di Bapak bahwa saya jika mengambil keputusan selain berani juga harus menegakkan, bertanggung jawab. Tanggung jawab ya, hasil keputusannya. Kalau udah tanggung jawab gimana? Ini agak berat Pak ya. Sebenarnya saya merasa materinya agak berat karena ini kan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kami sangat ingin banyak-banyak belajar dari Bapak. Semoga kita nanti ada lagi sering sesi wawancara seperti ini. Terima kasih Pak ya. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sukses semuanya dok. Terima kasih.
dipimpin oleh kepala sekolah. Mungkin itu aja Bunda. Ini Ustaz ya, ini kan ada 8 pertanyaan wawancara yang masa ini tanyakan itu Ustaz ini apa pengambilan keputusan sebagai pemimpin tadi kan Ustaz ya. Nah, bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi bahwa masalah itu termasuk dilema etika atau bukan? Baik. Memang persoalan-persoalan dalam perkara pengambilan keputusan terkadang menyulitkan kita ketika ada suatu persoalan yang sama-sama baik kondisinya. Jadi untuk mengidentifikasi kami beberapa prosedur yang memang kami lakukan. Pertama memang melihat kesenjangan kondisinya, apa yang terjadi, penyebab utamanya, analisa yang biasanya kami membuat analisa. Ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Lalu kemudian kami coba mengambil solusi dari dua persoalan atau dua topik misalnya seperti itu. Banyak hal seperti misalnya kemarin coba juga ada program misalnya itu kadang-kadang kita lihat ini bisa diterapkan di awal atau bisa diakhirkan. Jadi coba menentukan skala prioritasnya seperti itu dengan cara analisa kebutuhan, analisa baik dan kelemahan seperti itu. Bagaimana sih Ustaz selama ini menjalankan keputusan yang sama-sama benar dari sama-sama berat gitu selama ini? Ya. Kalau memang selama ini yang sudah berjalan juga betul sekali dilema etika ini pengambilan keputusannya agak bimbang, agak bingung. Ya karena memang kita mau menjalankan dua-dua yang sebetulnya baik untuk kita. Nah, kalau yang selama ini memang berjalan, kita akan selalu mengambil atau memprioritaskan skala prioritas yang bisa didahulukan. Walaupun kondisinya sama-sama baik, kadang-kadang kita juga menetapkan, oh ini bisa kita dahulukan, bisa kita ambil adopsi untuk disegerakan. Untuk yang lain kita alihkan di waktu berikutnya. Seperti itu di waktu berikutnya, tapi tetap kita jalankan. Tinggal nanti waktu biasanya yang didahulukan yang baik, yang berikutnya adalah visual. Tentu Bunda. Jadi walaupun seperti bagaimanapun kondisinya, karena itu harus kita laksanakan, tetap kita laksanakan, tapi memang harus dijadwalkan, lihat kelebihannya dulu, kekurangannya. Kalau yang A kondisinya harus disegerakan, kita segerakan. Kalau seandainya yang B juga dalam waktu yang bersamaan, kita akan cari celah kira-kira ini bisa digeser tidak, seperti itu. Langkah atau prosedur apa yang biasa kita lakukan dalam penyelesaian masalah pengambilan keputusan? Dalam penyelesaian masalah ya. Oke. Sejauh ini memang seperti yang disampaikan di awal, dalam langkah-langkah atau prosedurnya kita menganalisa sesuai dengan kebutuhannya, dengan program itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Setelah kita analisa, kita lihat nanti plus minusnya. Kalau seandainya ini dikedepankan, ini dibelakangkan atau diakhirkan, itu seperti apa dampaknya. Nah, setelah dianalisa, baru kemudian kita coba putuskan seperti itu. Berarti yang positifnya atau plusnya lebih besar. Betul sekali seperti itu. Jadi kalau memang kondisinya bersamaan ini dengan kondisi yang baik, kita akan melihat mana yang betul-betul secara besar, secara umum yang bisa didahulukan dengan kepentingan maslahat seperti itu. Tapi tetap dua-duanya akan kita jalankan dengan pertimbangan seperti itu. Yang satunya mungkin akan digeser di belakang atau mungkin digeser dalam waktu yang lain. Seperti itu. Nah Ustaz, bagaimana apa hal-hal efektif apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu bagaimana? Ya, kalau sejauh ini kami memang hal-hal yang sangat membantu kami dalam pengambilan keputusan. Ada masukan dan saran karena kita sekolah swasta, tentu kita mempertimbangkan
arahan dari pembina yayasan itu sendiri. Jadi setiap ada hal-hal yang ingin kita lakukan, persoalan-persoalan yang kita dapati di lapangan, kita minta masukan, minta arahan daripada pembina yayasan itu sendiri. Setelah dapat dapat arahan dari pembina yayasan, baru kemudian kita bisa memutuskan seperti itu apa yang harus kita lakukan ke depan dengan arahan-arahan dari pimpinan atau pembina yayasan. Berarti Konsultasi, sifatnya konsultasi dengan pembina yayasan mengenai problem-problem yang ada di lapangan. Kalau untuk tantangannya apa Ustaz dalam pengambilan keputusan? Biasanya kan yang dilema ini benar-benar kadang bikin menguras perasaan, menguras pikiran. Tantangannya tentu banyak sekali Bunda. Kita di lembaga swasta, kebutuhan dan kepentingan yang kita penuhi tentu lebih besar Bunda. Sementara kegiatan-kegiatan yang di lapangan juga banyak seperti itu. Nah, kalau kami sendiri saat ini memang menyadari penyesuaian antara kepentingan sekolah, kemudian yayasan dan keluarga, menyatukan itu yang kemudian menjadi persoalan besar. Jadi tantangan sendirilah bagaimana kemudian orang tua sebagai konsumen daripada pendidikan yang kita laksanakan itu bisa merasakan kebaikan dari proses yang pendidikan yang dijalankan. Termasuk juga seperti itu, kita juga harus menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan terbaru. Nah, disitulah problem yang kita Bunda, yang kadang-kadang merasa tertantang seperti itu. Tapi insya Allah sejauh ini memang alhamdulillah kita masih bisa istilahnya untuk menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan, program-program yang ada saat itu. Ada misal tandanya Ustaz ya, ada dilema etika, jadi masalah di sekolah. Nah, apakah biasanya ada jadwal tertentu untuk penyelesaian masalah atau selesai pada hari itu juga, atau memang ada agenda khusus ini untuk kita menyelesaikan masalah? Kalau memang sejauh ini kita tentu bertahap Bunda. Jadi tidak seketika langsung penyelesaian juga, tapi perlu kajian mendalam, perlu analisa lagi, perlu masukan dan pertimbangan. Setelah itu baru kita putuskan. Jarang sekali kita ketika ada dilema etika seperti ini langsung mengambil keputusan tidak jelas. Pasti ada waktu tertentu. Biasanya kita jadwalkan misalnya 1 pekan kita coba analisa ini bagaimana kebijakannya, bagaimana keputusan yang akan kita ambil. Biasanya seperti itu. Oh, masih dianalisa? Iya, masih dianalisa dulu. Jadi tidak langsung solusi atau keputusan yang diambil. Biasanya perlu analisa. Jadi memang butuh waktu karena memang ada 2 kebijakan yang bersamaan perlu kita lakukan seperti itu. Kalau untuk seseorang atau hal-hal yang membantu dalam penyelesaian masalah itu? Kalau di kita sendiri sejauh ini beberapa persoalan yang sudah dilalui. Yang pertama kita minta support, kemudian konsultasi dengan pembina yayasan itu yang pertama. Yang kedua dengan konselor pendidikan atau pengawas pendidikan. Karena kan memang di lingkupnya pendidikan, jadi memang stakeholder yang seperti itu kami perlu arahan dan bimbingannya. Ya maklum ya dengan kondisi sekolah saat ini, jadi memang untuk mengambil keputusan kadang-kadang tidak bisa langsung seperti itu. Jadi memang harus memperhatikan berbagai pandangan seperti itu. Jadi memang konsultasi ya Pak? Iya, selalu kami benar kalau memang ada program, ada kegiatan atau ada hal-hal yang berkaitan dengan etika seperti ini, tetap melakukan konsultasi dengan pembina yayasan. Sesekali juga memang menyampaikan konsultasi dengan konselor pendidikan atau pengawas pendidikan. Ini kan kita kan udah bicara Ustaz. Ya, Apa sih yang akan Ustaz sampaikan kepada kami dalam ini dari etika ya. Mungkin dalam ini pengalaman ya Bunda ya. Selama ini memang alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal pengambilan keputusan dilema etika ini. Mungkin yang bisa kami bagikan kesabaran, kemudian
kemudian kerja ekstra yang benar. Jadi keputusan-keputusan yang dikeluarkan, yang diputuskan ini bisa bermanfaat banyak, baik untuk pendidik, kemudian untuk peserta didik, bahkan orang tua. Jadi memang kalau pengalaman kami misalnya harus lebih lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan agar lebih bermanfaat untuk stakeholder dari seluruh warga sekolah itu sendiri. Gitu. Bukan Ustaz Yeah. bahwa pengambilan keputusan itu ternyata Ustaz harus dianalisa dulu. Yeah, Kemudian dilihat kelebihan, kekurangan, kemudian skala prioritasnya, yang positifnya lebih kita dapatkan. Kemudian kalau ada masalah juga harus konsultasi Ustaz. Setuju, benar. Memang seperti itu yang kami kira, kan kita perlu pertimbangan dari luar, kita perlu pandangan yang lebih kompleks. Dan hal yang sangat menarik nih Ustaz yang tadi bahwa dalam pengambilan keputusan itu harus bermanfaat. Iya. Iya, ini sangat menarik sekali Ustaz ya. Bahwa bisa ini juga kan memang materi yang baru untuk kami Ustaz ya, dan kami masih sangat ini banyak belajar dari Ustaz. Nanti kapan-kapan suatu saat bolehlah Ustaz ya. Bisa ngobrol lagi. Ya. Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.